Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini judulnya Diam yang Menyelamatkan. Pernahkah kita melihat anak kecil yang panik karena mainannya jatuh ke dalam ember berlumpur? Ia mengaduk-aduk air berharap menemukan mainan itu lebih cepat. Semakin ia mengaduk, semakin keruh airnya. Mainan itu tersembunyi lebih dalam. Baru setelah ia ditenangkan, duduk dan menunggu air itu jernih kembali, dan mainan muncul dengan sendirinya. Kisah sederhana itu adalah cerminan kehidupan kita. Ketika cobaan datang, berita yang mengguncang, hubungan yang retak, ketakutan yang mengepung, refleks pertama kita seringlah bergerak cepat, mencari alasan, menyalahkan, menggembor-gemborkan keluhan, atau memaksakan solusi. Kita pikir kecepatan akan menyelamatkan, tetapi lebih sering kegesitan itu malah mengaduk-aduk semua yang tenang di dalam hati, membuat pikiran kita keruh, menyamarkan jalan keluar yang Tuhan sudah sediakan. Nabi Yesayas menulis sebuah kata yang tajam dan lembut sekaligus. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Yesaya 30 ayat 15. Dua langkah yang dia tawarkan, bertobat dan tinggal diam. Bertobat berarti mengakui dua hal, bahwa kita tidak selalu tahu yang terbaik, dan bahwa kecenderungan kita untuk mengendalikan bisa menutup kerendahan hati yang diperlukan untuk menerima pertolongan Tuhan. Tinggal diam bukan pasif, itu tindakan iman, seperti menunggu benih yang mulai berkecambah di tanah. Tinggal diam adalah memberi ruang supaya sesuatu yang halus dan benar bisa muncul. Bayangkan ember itu lagi. Air yang keruh adalah emosi yang berputar. Cemas, marah, malu, setiap komentar tergesa, setiap keputusan impulsif adalah sendok yang mengaduk lumpur. Iman yang matang bukan tentang tidak merasakan takut. Iman yang matang tahu kapan berhenti mengaduk dan mulai menunggu. Menunggu bukan berarti menyerah pada keadaan, melainkan menyerahkan beban itu kepada Tuhan. Membiarkan berat-berat itu mengendap dan menaruh harap pada terang yang lambat namun pasti. Apa yang terjadi setelah kita diam dan percaya? Kekuatan muncul. Bukan kekuatan untuk memaksakan hasil, melainkan kekuatan untuk melihat jelas. Hati yang tenang memberi ruang bagi hikmat, bagi pertolongan yang nyata, bagi langkah-langkah praktis yang tidak didorong panik. Kejelasan itu memungkinkan kita untuk membedakan langkah yang tepat dan reaksi yang tidak merusak. Kita menjadi alat damai, bukan agen kekacauan. Praktik sederhana yang bisa kita lakukan yang pertama, saat panik datang, berhenti, tarik napas 3 kali, sebutkan satu kalimat, Tuhan, aku menyerahkan ini kepadamu. Yang kedua, beri waktu 5 menit, 10 menit duduk, berdoa singkat, catat satu kemungkinan, tindakan bijak. Lalu yang ketiga, cari seorang sahabat rohani untuk berbagi dan dimintai nasihat sebelum membuat keputusan besar. Renungan ini bukan ajakan untuk fasih. Ini panggilan untuk bertindak dari tempat yang jernih, dari ketenangan yang diberi Tuhan. Seperti ibu yang menenangkan anaknya di teras, Tuhan menantang kita untuk duduk sebentar di hadapannya, berhenti mendengarkan kebisingan sendiri dan membiarkan kehendaknya menunjuk jawaban. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita sama-sama berdoa. Tuhan yang penuh kasih, ampuni kami ketika kami tergesa-gesa dan mengacaukan apa yang seharusnya Kau tunjukkan. Ajar kami untuk bertobat dari kebutuhan untuk selalu mengendalikan dan berikan keberanian untuk tinggal diam dan percaya. Jadikan hati kami seperti air yang tenang, sehingga hikmat-Mu dapat memantul dan jalan keluar-Mu terlihat dengan jelas. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jika saudara merasa terberkati dengan firman Tuhan hari ini, saudara boleh like, share, dan komen. Semoga kita sama-sama diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.